Selamat siang, kami dari kelompok 9 pada hari ini akan menjelaskan mengenai RPS 10 yaitu Manajemen Risiko Institusi Keuangan. Adapun anggota kelompok kami, saya sendiri Putu Yayang Manika Prameswari dengan NIM akhir 030, lalu ada Krismonita Sari dengan NIM akhir 022 dan Uki Taufikur dengan NIM akhir 031. Adapun topik pembahasan kami hari ini yaitu yang pertama mengenai jenis-jenis risiko institusi keuangan, lalu yang kedua mengenai manajemen risiko perbankan di Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan mengenai subbab yang pertama yaitu jenis-jenis risiko institusi keuangan, di mana seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa perbankan di Indonesia itu diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral, di mana Bank Indonesia mempunyai tujuan untuk mempertahankan nilai rupiah. Adapun Bank Indonesia juga bertujuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, lalu menjaga dan mempertahankan sistem pembayaran dan juga mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Manajemen risiko perbankan di Indonesia diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003, yaitu tentang pelaksanaan manajemen risiko bank, di mana bank diharuskan untuk mengelola risiko perbankannya melalui beberapa tahapan kegiatan, di mana yang pertama merupakan tahapan identifikasi risiko, lalu yang kedua merupakan tahapan pengukuran risiko, lalu yang ketiga merupakan kegiatan monitoring risiko, dan yang keempat merupakan kegiatan pengendalian dari risiko perbankan itu. Jenis-jenis risiko ini secara umum terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah risiko finansial dan yang kedua adalah risiko non-finansial, di mana risiko finansial ini merupakan kerugian berupa hilangnya sejumlah uang, lalu risiko non-finansial merupakan kerugian yang jumlahnya tidak dapat diakumulasikan atau dikalkulasikan dalam jumlah uang. Terdapat beberapa risiko perbankan yang harus dikelola menurut Bank Indonesia, di mana antara lain yang pertama adalah risiko kredit, di mana risiko kredit merupakan suatu risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya terhadap pihak bank. Hal ini dapat disebabkan antara lain pinjaman atau obligasi yang dibeli dari bank tidak dibayar, lalu tidak dipenuhinya kewajiban, misalnya kewajiban kontrak derivatif, lalu ada penyelesaian dengan nilai tukar, suku bunga, dan produk derivatif. Lalu risiko yang kedua adalah risiko pasar, di mana risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan pada harga option, di mana bank terkena dampak dari faktor pembentuk harga di pasar modal seperti suku bunga karena melakukan beberapa hal, di mana yang pertama yaitu credit market risk, lalu yang kedua karena risiko suku bunga dalam pembukuan bank yang terdiri dari specific market risk dan general market risk. Risiko yang ketiga yaitu adalah risiko likuiditas, di mana risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank, di mana jenis-jenis risiko likuiditas ini terdiri dari risiko likuiditas aset yang timbul karena suatu transaksi tidak dapat dilaksanakan pada harga pasar yang mengakibatkan besarnya nilai transaksi relatif terhadap besarnya pasar. Lalu yang kedua terdiri dari risiko likuiditas pendanaan, di mana hal ini karena ketidakmampuan memenuhi kewajiban jatuh tempo sehingga mengakibatkan likuidasi. Risiko yang keempat adalah risiko operasional, di mana risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia,
kegagalan sistem, atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Untuk risiko-risiko selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Nilo Gede Krismonitasari dengan NIM akhir 022. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya terkait tentang jenis-jenis risiko perbankan. Nah, selanjutnya ada namanya risiko hukum. Menurut pasal 1 angka 11, risiko hukum ini merupakan risiko yang terjadi karena adanya tuntutan hukum atau kelemahan aspek hukum yang dimiliki oleh bank. Biasanya risiko ini terjadi karena bank bersangkutan kurang perhatian di dalam memenuhi aspek hukum yang ada, sehingga kegiatan atau aktivitas bank ke depannya itu sangat rentan terkena risiko hukum ini. Selanjutnya ada namanya risiko reputasi, di mana menurut pasal 1 angka 12, di mana risiko ini terjadi karena adanya penurunan tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh stakeholder terhadap bank. Biasanya penurunan kepercayaan ini dipengaruhi oleh munculnya opini-opini publik yang negatif terhadap bank terkait tentang bagaimana image bank di dalam memberikan pelayanan terhadap nasabah, sehingga sangat berpengaruh pada reputasi bank dan berakibat pada penurunan jumlah nasabah yang dimiliki bank dan berdampak pula pada jumlah pendapatan yang harusnya dapat diterima oleh bank. Selanjutnya ada namanya resiko strategik, di mana menurut pasal 1 angka 13, resiko strategik ini merupakan resiko yang terjadi karena bank itu gagal di dalam memilih atau melaksanakan keputusan strategiknya. Pada akhirnya membuat bank gagal di dalam menyikapi perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis perbankan. Yang terakhir ada namanya resiko kepatuhan, di mana menurut pasal 1 angka 10, resiko kepatuhan ini terjadi karena bank itu gagal atau tidak taat di dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh, misalnya bank itu tidak patuh terhadap peraturan terkait tentang pemberian batas maksimum di dalam kredit, sehingga karena pelanggaran ini kedepannya kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh bank bersangkutan akan sangat rentan terkena risiko kepatuhan karena telah melanggar peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko perbankan di Indonesia. Seperti apa sih manajemen risiko perbankan di Indonesia? Perbankan di Indonesia itu sendiri yaitu diarahkan sesuai standar global yang telah dikeluarkan oleh Bank for International Settlement atau BIS, dengan kerangka perhitungan modal yang lebih sensitif terhadap risiko serta memberikan insentif terhadap peningkatan kualitas manajemen risiko di bank, atau yang lebih disebut dengan Basel II. Basel II sendiri merupakan penyempurnaan dari Basel I, sebagaimana diadopsi oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Nomor 5/8 PBI 2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum agar perbankan di Indonesia dapat beroperasi secara lebih berhati-hati dan penerapannya disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran kompleksitas usaha, serta kemampuan bank dalam hal keuangan, infrastruktur, pendukung maupun sumber daya manusia. Dua tersebut, maka Bank Indonesia menggunakan 8 jenis alternatif penilaian profil risiko. Seperti sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh rekan saya mengenai jenis-jenis risiko yang terdapat di institusi keuangan, maka dengan standar Basel II tersebut, Bank Indonesia memiliki 8 jenis alternatif penilaian risiko, antara lain seperti halnya risiko kredit, pasar, operasional, likuiditas, hukum, strategik, reputasi, serta risiko kepatuhan. Nah, implementasi standar Basel II sendiri yaitu lebih memfokuskan peningkatan kualitas manajemen risiko di setiap profil risiko, dinilai baik bagi pengendalian risiko perbankan. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada arsitektur perbankan Indonesia atau API. Apa arsitektur perbankan Indonesia itu sendiri? Yaitu merupakan
kerangka dasar sistem perbankan di Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentan waktu 5 tahun ke depan, sekaligus menjadi arah kebijakan untuk mempermudah pencapaian. Maka dibentuklah beberapa pilar, salah satunya yaitu yang pertama mengenai struktur perbankan yang sehat, yang kedua mengenai sistem pengaturan yang efektif, dan yang ketiga mengenai sistem pengawasan yang independen dan efektif, dan yang keempat mengenai industri perbankan yang kuat, dan yang kelima mengenai infrastruktur pendukung yang mencukupi, dan yang terakhir yaitu mengenai perlindungan konsumen. Nah, itulah manajemen risiko perbankan di Indonesia. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.